Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai integral. Jadi untuk kelas 11 matematika wajib, ya, itu integral yang akan dibahas itu mengenai integral pada fungsi aljabar saja. Jadi dia itu sebenarnya integral itu dia terbagi menjadi dua. Integral tertentu, tak tentu yang pertama, tak tentu, dan integral tertentu, ya. Apa bedanya? Ya, sebelum kita bahas bedanya, itu perhatikan dulu simbolnya ini, ya. Simbolnya. Oke, jadi simbolnya itu adalah seperti ini, ya. Jadi seperti huruf S, tapi dia badinya itu agak panjang. Jadi seperti ini. Oke. Nah, jadi integral tak tentu itu, ya, seperti ini. Jadi integral fx dx, ya, kayak gitu. Nah, ini simbol daripada integral tak tentu, ya. Integral fungsinya, lalu dx ini itu dia ini itu diferensialnya, ya, seperti pada turunan. X ini itu dia variabel yang digunakan pada fungsi. Jika dia fa, maka di sini nanti kita tulis dA. Jadi artinya diintegralkan terhadap variabel apa dia di sini, kayak gitu. Kalau dy ya mah dy, kayak gitu. Seperti itu, oke? Nah, sedangkan integral tertentu itu dia integralnya sama seperti ini, ya, seperti tak tentu. Bedanya ada batasnya, ya, mn fx dx seperti ini, ya, dimana m itu biasanya lebih besar daripada n, ya. Nah, sekarang hasilnya pun juga beda. Kalau integral tertentu hasilnya itu masih bentuk aljabar, ya, masih bentuk aljabar. Kalau dia ini tertentu, hasilnya itu berupa bilangan biasa, berupa skalar. Berupa bilangan biasa, misalkan 20, 30. Kalau yang ini masih ada variabelnya. Bentuknya misalkan 2x kuadrat tambah 3x tambah 5x, seperti itu. Kalau dia tertentu, maka dia bentuknya skalar. Jadi bentuknya cuma berupa bilangan negatif 20, negatif setengah, seperti itu. Jadi itu yang akan dibahas kita, ya. Jadi integral itu terbagi menjadi dua, tertentu dan tak tentu, kayak gitu. Jadi bedanya ada batasnya kalau dia tertentu, dan hasilnya pun juga berbeda. Jadi integral, ingat simbolnya seperti ini. Oke, jadi integral itu nama lainnya adalah anti turunan. Jadi dia ada kaitannya sedikit dengan turunan atau diferensial. Dia itu saling berkebalikan. Jadi kalau dia diferensial atau turunan itu dikurang pangkatnya, kalau integral itu dia pangkatnya ditambah. Nah, sekarang perhatikan caranya untuk mengintegralkan suatu fungsi. Ya, yang ini integral tak tentu dulu. Integral tak tentu. Ya, sekarang perhatikan jika kita punya integral x pangkat n, ya. X pangkat n dx, ya, karena dia variabelnya di sini x, maka di sini dx sama dengan Nah, sekarang gini. Kalau turunan itu kan x pangkat n, ya. Turunannya berarti di sini ax pangkat n, di mana nanti di sini a-nya itu dikalikan dengan n, itu turunan, ya kan? Nah, misalkan di sini saya ganti aja dah, jadi ax pangkat n, ya. Nah, kalau diintegralkan fungsi ini ax pangkat n, itu dia menjadi a per n ditambah 1, seperti itu, ya. Jadi kalau turunan itu dikali pangkat dan koefisiennya, kalau integral itu dia dibagi, dan n-nya atau pangkatnya itu dia ditambah dengan 1. Jadi a per n tambah 1. Seperti itu. Lalu x-nya tetap. Nah, ini kembali ke turunan, ya. X-nya kita tulis, terus pangkatnya nanti kita kurangkan dengan 1. Nah, kalau dia integral, n-nya ditambah 1. Seperti itu. Jadi saling berkebalikan. Kalau ini dikali, ini dibagi. Terus kalau ini dikurang, pangkatnya ditambah untuk integral. Seperti itu. Plus, ada tambahannya di sini, plus C. C itu konstanta, di mana biasanya itu dia harus dibubuhkan, wajib ditulis. Jadi kalau kalian mengintegralkan suatu fungsi dan tidak kalian tulis plus C-nya itu, dia sudah
poinnya berkurang, nilai kalian sudah berkurang. Jadi plus C ini dia wajib ditulis. Nah, ini dia kalau koefisiennya ada, yaitu A misalkan ya. Misalkan tadi itu X pangkat N di X, maka nanti karena di sini tidak ditulis A-nya itu koefisiennya berapa, maka nilainya sama dengan 1. Jadi tulislah 1 per N ditambah 1, X pangkat N ditambah 1 plus C. Jadi ini adalah rumus umumnya, rumus dasarnya dari suatu pengintegralan ya. Jadi ini harus kalian ingat. Oke, contoh yang pertama, hasil dari integral 3 per X pangkat 7 itu sama dengan berapa? Jadi integral 3 per X pangkat 7 dx ya, ini tidak bisa langsung kita hasilkan karena sama seperti turunan, bentuknya itu dia harus sejajar dulu ya. Bentuknya itu tidak boleh bentuk di posisi penyebut di bawah seperti ini, dia harus sejajar dulu, maka baru bisa kita turunkan. Nah, ini pengintegralan juga konsepnya sama. Jadi integral 3x pangkat min 7 baru bisa kita hasilkan. Jadi posisinya itu harus sejajar dengan 3 terlebih dulu. Dia tidak boleh bentuknya per ya. Variabelnya itu harus bentuknya sejajar seperti ini. Nah, kalau sudah, maka bisa kita integralkan. A-nya di sini sama dengan 3. Jadi 3 per N-nya di sini min 7, berarti min 7 ditambah 1. Ditambah 1 adalah rumusnya ya, rumusnya. Jadi X-nya ini kita tulis kembali, lalu nanti min 7 ini ditambah 1. Jadi pangkatnya ini, pangkat pengintegralannya itu sama dengan posisi penyebut yang di sini. Pasti sama, tidak mungkin tidak ya. Terus plus C ya, ingat plus C itu wajib. Nah, baru kita sederhanakan. 3 per min 7 tambah 1 itu min 6 ya, X-nya maka di sini juga min 6 plus C ya. Terus nanti di sini sama dengan 3 bagi min 6 itu sama-sama kita bagi dengan 3. Jadi 3 bagi 3 itu 1, 6 bagi 3 itu 2. Jadi nanti di sini positif bagi negatif itu min. Jadi minnya kita taruh di tengah. Min 1 per 2 ya. X pangkat min 6 tambah C ya. Nah, biasanya dia disederhanakan. Pangkat min 6-nya ini kita ubah menjadi pangkat positif. Sehingga nanti min 1 per 2 X pangkat 6. Jadi nanti seperti ini tadi ya, posisinya kembali ke awal. Kalau dia pangkat negatif, maka posisinya berubah menjadi pembilang seperti ini. Penyebut. Jadi posisinya berubah di posisi penyebut seperti ini. Jadi min 1 per 2 ini memiliki teman, yaitu X pangkat 6 plus C. Nah, ini jawabannya. Seperti itu caranya. Oke, soal yang kedua. X pangkat 13 dikurang 3X pangkat 5 ditambah 7 dx. Ya. Integralnya itu berapa? Nah, ini karena dia bentuknya ada penjumlahan dan pengurangan seperti ini, itu kita integralkannya satu-satu. Ini kita integralkan terlebih dahulu. Ini baru yang ini. Jadi, nanti di sini integralnya X pangkat 13. Berarti di sini 1 ya. Jadi 1 per 13 ditambah 1. Kayak gitu. Terus X-nya berpangkat 13 tambah 1. Terus dikurang 3 yang ini, A-nya per pangkatnya 15 ditambah 1. Terus X pangkat 15 ditambah 1. Ya kan? Nah, kalau sudah, tambah di sini. Kita lanjutkan. Nah, ini kan konstanta. Konstanta pada turunan biasanya nilainya langsung kita tulis sama dengan 0 ya, karena dia konstanta nilainya sama dengan 0. Nah, kalau integral suatu konstanta itu nilainya seperti apa? Coba kita perhatikan. 7 ini itu kan nilainya sama dengan 7x pangkat 0 ya, dia memiliki variabel. Tapi variabelnya berpangkat 0. Nah, jadi di sini A-nya adalah si 7. Jadi 7 per pangkatnya itu N itu sama dengan 0 ditambah 1. Terus X-nya 0 ditambah 1 plus C. Nah, sederhanakan sehingga kita peroleh 1 per 14 X pangkat 14 dikurang 3 per 16 X pangkat 16 ditambah 7 per 1 X pangkat 1 plus C. Jadi sama dengan 1 per 14 X pangkat 14 dikurang 3 per 16 X pangkat 16 ditambah 7 bagi 1 itu 7. X pangkat 1 ya cukup kita tulis X saja plus C. Nah, ini adalah hasil dari integral. Jadi harus kalian ingat. Jadi ada catatan nih. Ingat, integral suatu konstanta ya itu sama dengan konstanta itu sendiri ditambah dengan C. Jangan C deh ya. Konstantanya misalkan A ya. Jadi suatu konstanta, suatu bilangan ya, A
itu kalau diintegralkan itu nilainya sama dengan AX plus C. Jadi tinggal kita tambahkan variabel. Itu kalau integral. Kalau dia turunan, sekali lagi saya bilang nilainya itu sama dengan 0. Kalau dia turunan suatu konstanta. Tapi kalau dia integral dari suatu konstanta, nilainya itu bertambah variabelnya, yaitu X. Kayak gitu ya. Nah ini harus kalian ingat. Terus perhatikan, di sini kan ada 3 kali pengintegralan. Tuh 2, 3, karena ada 3 suku, 3 kali pengintegralan. Dan kalian hanya cukup menulis C-nya itu 1 kali. Tidak perlu kalian setiap mengintegralkan selesai di sini kalian plus C, terus kalian plus C pulang di sini, plus C lagi di sini, itu tidak perlu. Jadi kalian integralkan seluruhnya terlebih dahulu, baru nanti plus C-nya taruh paling belakang. Hanya 1 saja, jangan setiap suku kalian integralkan ada C-nya, itu tidak perlu. Jadi hanya 1 di paling belakang setelah pengintegralan suatu fungsi itu sudah selesai plus C-nya. Oke?